Terus computer. Oke, sorry kalau misalnya nanti ada suara ini ya, karena Bandung lagi hujan, bro. Oke, selamat malam semuanya. Ya, kenalin, gue Cilden, selaku co-founder dari Jurnal Sampo. Ya, kali ini malam ini kita akan bahas soal balik lagi ya, private call, IPO Hunter, bedah sama IPO. Ini kayak semacam kita udah berjalan mungkin setiap kali ada IPO pasti kita bahas ya, dari awal CDI kemarin sampai sekarang sampai ke eh, Supa ya. Oke. Oke, kali ini kita akan bahas soal RLCO dan juga saham SUPA ya, saham Supa Superbank yang sebetulnya rumornya udah cukup lama dan akhirnya sekarang Desember ini udah mulai ada hilalnya nih buat IPO di bursa kayak gitu. Oke, langsung aja kita next. Report aman. Itu kalau ada pertanyaan atau ada bahan discuss bisa langsung di drop di kolom chat aja. Oke. Oke, nanti gue juga bakal ada sedikit promosi ya soal produk dari JSL ya, IPO Manager nanti akan kita bahas di akhir biasanya kayak gitu. Oke, disclaimer dulu ya, semua yang akan gue sampaikan di sini itu adalah pure educational purpose ya, tujuannya adalah untuk edukasi dan hanya untuk sebagai informasi aja ya, untuk ngelit kalian yang belum tahu, gue kasih tahu buat kalian yang penasaran buat tahu, gue bakal jelasin kayak gitu. Meskipun nanti akan ada semacam rekomendasi dari gue, financial advice atau investment decision ya, tapi balik lagi, semua hal ya itu dilakuin based on keputusan kalian. Kalau kalian mau ikutan beli, ya silakan beli. Kalau kalian mau ikutan jual, ya silakan jual. Ya, mau kalian, kalian ketik pakai jempol kalian sendiri. Kasarnya kayak gitu. Jadi disclaimer on. Oke? eh Oke. Ya, mungkin gue akan bahas sedikit lebih lebar daripada biasanya. Ya, gue akan bahas dari sisi IPO. Apa sih itu IPO? Mungkin buat kalian yang memang baru awam banget, baru masuk ke pasar saham dan baru banget ikutan IPO. Asalnya IPO itu adalah momen di mana sebuah perusahaan itu baru melantai di bursa efek. Ya, kalau kalian buka aplikasi sekuritas, kalian itu kan ada beberapa saham tuh. Apa kalau lagi ramai sekarang ini atau Bumi atau BRMS apapun itu adalah saham-saham yang sudah listing di bursa, saham-saham yang udah IPO. Nah, ketika saham ini baru mau listing itu kita sebut sebagai IPO atau Initial Public Offering. Ya, kasarnya kalau misalnya kita beli saham langsung di itu, langsung di aplikasi ya itu kita beli saham biasa. Tapi kalau IPO ini skemanya kayak pre-order. Kalau kita mau beli barang tapi kita pre-order. Jadi kita pesan dulu nanti dapat barangnya belakangan. Itu IPO. Ya. Nah, basically di pasar modal atau di pasar saham Indonesia itu ada dua jenis pasar. Ada pasar perdana sama ada pasar reguler atau pasar sekunder. Kalau pasar perdana ini adalah IPO, di mana kita tuh sebetulnya selaku investor ngebeli saham tuh bukan dari investor lain, tapi langsung dari perusahaan. Ini adalah IPO. Makanya kalau di IPO kita nggak bisa bilangnya buy atau beli, kita bilangnya pesan. Ya, lu pesen saham RLCO berapa lot? Ya, bukan lu beli saham RLCO berapa lot ya. Kita bilangnya pesan. Karena emang at the end kita pesan. Apakah nanti kita akan dapat berapa lot kita nggak tahu. Poinnya adalah kita pesan ke si emiten. Kasarnya kayak gitu. Ya, kalau pasar sekunder ini adalah pasar yang sekarang kita pakai, di mana kita tuh sebenarnya transaksi antar investor. Ada investor yang mau beli, ada investor yang mau jual. Ya. Jadi kalau misalnya harga sahamnya naik atau misalnya kita jual saham BBRI sebanyak mungkin, harga sahamnya turun ya drastis, apakah ada masalah dengan emitennya? Enggak. Ya. Karena at the end, itu transaksi antara kita dengan si investor lain. Ya. Kalau pasar perdana itu di mana kita ngasih uang, uang itu bakal dipakai sama perusahaan. Makanya kita sebut sebagai pasar perdana atau pasar primer kayak gitu. Oke? Sekarang bisa bisa kita next lagi ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang biasanya muncul juga ya. Wait, gua izin buat mute yang belum mute. Oke, siap, sorry ya. Sorry. Oke, nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ya, muncul di kalian gitu loh. Buat kalian yang mungkin orang yang baru IPO atau mungkin orang yang baru sekali dua kali IPO. Pertanyaannya adalah ini penjatahan IPO itu sebetulnya ngasal ya atau ngacak ya? Gimana emiten ya? Atau gimana si underwriter ya? Gimana gitu? Jawabannya adalah enggak. At the end itu ada regulasinya ya. Nah, let's say misalnya di sini ya. Ini kita asumsiin sepanjang ini itu adalah jumlah si saham yang ditawarkan ke publik ya. Let's say misalnya ada 20% saham yang ditawarkan ke publik atau mungkin katakanlah sekitar 200 juta lot saham yang ditawarkan ke publik ya. Itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya fixed allotment sama ada yang namanya pooling. Kalau fixed allotment itu kasarnya kayak kita PO pre-order, tapi kita udah fix akan dapat ya. Misalnya kita pesan 1 juta lot, kita akan dapat 1 juta lot.
Gimana cara kita buat bisa pesan dapat 1 juta lot? Kita harus pesan langsung ke si underwriter-nya. Ya. Apakah ada minimum order dan lain-lain? Jawabannya enggak. Ya, enggak ada regulasi kayak gitu. Cuman at the end ya ngomongin soal mekanisme market aja. Maksudnya kayak kalau misalnya underwriter-nya ngelihat ada orang yang minta fixed allotment senilai 10 miliar, tapi ternyata di sisi lain ada juga yang minta 50 miliar, yang penting dia ambil yang 50 miliar sekalian. Nilainya lebih gede, ya, lebih menjamin juga, ya, daripada yang pilih yang lebih kecil. Itu fixed allotment. Agak kompleks lah. Cuma kasarnya kita bisa pesen, kita hubungin aja langsung si underwriter-nya. Kayak gitu. Kemudian kalau pooling ini adalah semacam konsepnya itu adalah saya ada 10 orang yang pesan. Ya, 10 orang pesan tuh gak langsung dieksekusi, tapi ditunggu dulu sampai periode waktunya selesai. Setelahnya dikumpulin semuanya, baru dihitung. Kira-kira semua orang ini dapatnya berapa? Kayak gitu loh. Jadi kalau fixed allotment itu kayak semacam dimasukin ke kursi VIP, kalau pooling allotment di sini lebih ke dikumpulin dulu, dihitung secara keseluruhan berapa, udah dikasih. Kayak gitu. Makanya ada istilah kalau misalnya kita mau pesan saham IPO di fase offering itu sebetulnya nggak begitu meter kalau kita mau pesan kapan aja sebetulnya. Kenapa? Karena at the end orderan kita itu akan dianggap sama semuanya, ya, dianggap sama semuanya. Dalam arti semuanya punya hak yang sama, ya. Karena emang nggak dilihat dari siapa yang duluan, siapa yang terakhir, biasanya kayak gitu, ya. Kemudian dihitung semuanya barang, kemudian dibagi-bagi gimana caranya supaya semuanya rata, ya. Meskipun dari sisi penjatahan sebetulnya memang dilihat lagi dari urutan. Ya, misalnya awal-awal mungkin dikasih setiap SID itu 10 lot. Setiap orang tuh dikasih 10 lot. 10 10 10 10 10 lot. Masih ada sisa, kita kasihin lagi dari orderan yang dari urutan pertama ke urutan yang terakhir. Kalau misalnya ternyata udah habis duluan sebelum urutannya beres, ya berarti udah. Sisanya kebagiannya cuma segitu. Cuman at the end, dari sistem ini itu mengusahakan supaya setiap orang yang pesan itu pasti akan mendapatkan barang kayak gitu dari si allotment ini kayak gitu loh. Nah, si pooling ini itu juga dibagi dua, ada yang namanya non retail dan ada yang namanya retail. Kalau non retail itu pemesanan lebih dari 100 juta. Kalau retail itu pemesanan di bawah 100 juta. Ya, kayak gitu loh. Jadi at the end, kalau misalnya memang antriannya banyak, ya antriannya banyak banget, kayak let's say inilah RLCO ya. RLCO kita pesan misalnya kita pesan 10 juta, 20 juta atau 50 juta sekalian, ya at the end nggak akan beda jauh sama atau bahkan akan sama dengan gua yang cuma pesen let's say cuma 500.000 atau cuma 100.000, yang enggak sih beda sih kalau 100.000 ya. Misalnya orang yang sejuta dibandingin sama orang yang 10 juta ya sama aja, ya, kalau memang lagi ramai gitu. Kalau non retail ini pemesanannya di atas 100 juta, ya, biasanya nanti penjatahannya jadi persenan, misalnya 0,5% atau 0,2% atau malah 1%, 2%, 2,5%, nah, itu gimana nanti barang kayak gitu, kayak gitu. Oke, ini adalah penjelasan soal bagaimana si allotment itu bekerja. Ya, jadi sebetulnya penjatahan itu bukan asal-asalan. Penjatahan juga bukan suka-suka si underwriter. Ya, dia memang ada regulasinya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut juga nanti bisa dibaca langsung. Oke, nah sekarang kita akan bahas ini adalah dua strategi yang bisa kita pakai kalau kita mau ikutan IPO. Yang namanya itu adalah growth hunter. Ini yang biasanya gue jelasin setiap kali IPO hunter. Growth hunter ini adalah sebuah pendekatan di mana kita fokusnya untuk kita beli saham IPO, kemudian kita tahan. Ya, kita tahan karena kita tahu value perusahaan ini tinggi dan someday akan bertumbuh lebih tinggi. Ya, makanya kita fokusnya ke fokus on the value biasanya. Kalau growth hunter, kalau kemudian future growth, ya, pertumbuhan di masa depannya, prospek bisnisnya kayak gimana, kemudian best valuation. Dalam arti si perusahaan ini nggak IPO dengan harga yang cukup mahal atau dari sisi kompetitor menarik lah gitu. Dia yang paling menarik. Kemudian hit and run strategi ya. Kalau hit and run strategi ini yang paling mudah sebetulnya, di mana kita tinggal beli setelah untung jual, sesimpel itu aja ya. Nah, pendekatannya ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah dari underwriter-nya. Underwriter ya itu adalah penjamin emisi efeknya ya. Dalam arti mungkin kasarnya adalah pihak yang membantu prosesi perusahaan dari yang awalnya private menjadi publik. Gimana caranya yang saham-saham yang awalnya ada di dalam perusahaan itu berubah jadi tersebar ke masyarakat, yang atur itu si underwriter. Kemudian persen share offer ini untuk melihat apakah eh, jumlah saham yang ditawarkan oleh si perusahaan ini eh, banyak atau enggak gitu loh. Dalam arti apakah kalau misalnya 20% kan terbilang cukup normal ya, 20% ya. Tapi kalau misalnya perusahaan udah menawarkan 50% atau 30% tuh udah jadi warning, kegedean gitu loh. Kemudian stock offer ya, dalam arti berapa banyak lebar saham yang ditawarin oleh perusahaan ke publik. Semakin banyak, semakin ada potensial kalau kasarnya gini, semakin banyak
lebar saham yang ditawarin perusahaan, maka barang di market itu akan semakin basah. Maksudnya basah gimana? Berarti setiap orang yang pesan ada kemungkinan bisa dapat. Ya, dapatnya mungkin bisa porsinya lumayan gede. Tapi kalau misalnya saham yang ditawarkan ke publiknya itu cukup sedikit, maka logikanya barangnya aja sedikit, kita mau pesan 1.000 lot juga mungkin dapatnya cuma beberapa lot doang. Ya, itu meter juga ini. Kemudian terakhir adalah hype. Ini yang baru ramai juga sekarang. Ya. Kayak kemarin PJHB, alasan kenapa PJHB naiknya gila-gilaan selain daripada underwriternya, ya, itu adalah karena hype juga. Ya, hype juga. 1 bulan nggak ada IPO lain, cuma PJHB-in doang. Kayak gitu. Ya, even misalnya underwriternya PO, ya, pilar masa sekuritas yang sama sekali belum ada track record underwriter, tapi ya karena hype orang-orang pada pengen ikutan ya naik-naik juga. Kayak gitu. Itulah pendekatan internet strategi. Itulah dua pendekatan yang gua rasa kita bisa pilih salah satu. Kalau kalian memang mau lebih nyantai ya, mungkin pakai Blood Hunter. Kalau misalnya kalian memang mau cari cuan yang cepat dan optimal, mungkin pakai internet strategi. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas langsung emitennya ya. Ada 2 emiten yang akan IPO dalam 2 minggu atau 3 minggu ini. Itu adalah RLCO dan juga Supa. Sorry, Superbank. Kita akan bahas yang pertama RLCO, PT Abadi Lestari Indonesia Tbk atau Realco. Ya, ini buat kalian yang memang cukup pegiat di kesehatan, ya, pegiat di kesehatan, produk-produk kesehatan harusnya udah cukup gak asing ya dengan brand ini, Realco. Pasarnya, ini sektornya adalah consumer non cyclical, ya, fokusnya di proses food. Oke, ini basically bisnis summary-nya, ya. PT Abadi PT Abadi Lestari Indonesia Tbk ini bergerak di industri pengolahan dan perdagangan sarang burung walet, ya. Kemudian fokusnya ini pada value added product, ya, sarang wallet olahan plus produk berbasis kesehatan menyasar pasar domestik premium dan ekspor Asia, Tiongkok dan Asia Timur. Model bisnis terintegrasi dari pengadaan, pengolahan sampai distribusi. Kasarnya kayak gini loh. Si RLCO ini awalnya itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang olahan si sarang wallet ya. Kasarnya wallet itu adalah burung ya, yang mana burung itu punya sarang, yang sarangnya itu bisa diolah jadi semacam produk kesehatan. Awalnya si RLCO itu memang fokus industrinya adalah di situ. Ya. Mungkin kalau di bursa efek salah satu saingan itu adalah NEST. NEST itu adalah perusahaan juga yang bergerak di bidang yang sama, perwaletan ya, gas. Gitu. Tapi setelah berjalannya waktu mereka akhirnya coba buat ekspansif ke produk-produk yang berbasis kesehatan. Makanya yang awalnya tadi cuma lebih fokus ke pengolahan sarang burung walet jadi something yang healthcare ya, yang health food. Akhirnya mereka coba ekspansif. Jadi suatu hal juga yang berkaitan dengan protein. Makanya kalau misalnya kalian coba baca di prospektusnya, di bagian apa ya, gue lupa ya, anggaran dasar perusahaannya kalau nggak salah, di situ kan kelihatan tuh perusahaan itu bergerak lini usaha perusahaan itu model lini bisnis utamanya itu adalah pengolahan sarang ini ya, burung walet gitu loh. Tapi penunjangnya itu mereka juga jadi perusahaan holding company. Dalam arti mereka juga membawahi beberapa anak perusahaan. Nah, si anak perusahaan inilah yang punya yang bertugas ya untuk menggencarkan kasarnya ekspansif mereka di produk-produk lain yang berbasis protein. Misalnya kayak sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Kalau ngomong soal model bisnis utama bisa kayak gini, ini secara burung waletnya ya, secara model bisnis utamanya, pengadaan bahan baku, peternakan, dan termasuk walet, ya, pengembangan produk kesehatan juga melalui entitas anak ini yang kita maksud tadi. Ya. Kemudian kondisi operasional saat ini, kapasitas produksi ini masih belum optimal, ya. Keterbatasan utamanya adalah modal kerja untuk pembelian bahan baku. Ya. Nah, utilitas pabriknya ini bergantung pada ketersediaan stok sarang walet dan arus kas operasional. Ini sewajarnya aja, karena memang kebetulan bergerak di bidang consumer non cyclical. Dalam arti setiap waktu barangnya ada, kayak gitu loh. Oke, ini basis summary-nya untuk peluangnya. Bisa kita lihat ya, permintaan ekspor sarang burung walet masih tinggi. Ya kita semua tahu ya, bahkan kalau misalnya buat kalian sendiri yang mungkin pegiat juga di bisnismen, harusnya udah cukup paham kalau ini model bisnis yang cukup jarang ya, cukup jarang kedengeran lah, gitu loh. Si bisnis untuk mengolah sarang burung walet ini berarti kompetitor yang cukup minim ya. Dan kompetitor yang cukup minim ini otomatis permintaannya masih cukup tinggi. Makanya ini permintaan ekspornya masih cukup tinggi, terutama untuk bagian Asia, Tiongkok, dan Asia Timur. Ini kan cukup peduli sekali ya dengan hal-hal yang berbau dengan kesehatan seperti itu. Kemudian tren gaya hidup sehat, kita semua tahu sekarang ya, Gen Z ya, atau milenial sekarang udah mulai trennya shifting ke
something yang healthy itu malah jadi trending sekarang. Lari, pedal, dan lain-lain. Dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu penopang, mungkin someday-nya juga ini akan jadi sebuah trend juga. Harapannya seperti itu. Kemudian model bisnis value added dalam arti si perusahaan ini tuh dia bisa dapetin margin lebih tinggi. Dia bukan cuma sekedar kasarnya kalau misalnya kita ngomong soal pertambangan kan ada itu perusahaan yang cuma olah tambang. Setelah mereka punya mineralnya, setelah mereka dapat mineralnya, mereka jual secara bahan mentah. Kalau si RLCO ini dia dapat barang mentahnya, kemudian dia kelola menjadi bahan jadi, barang yang tinggal dipakai, sehingga marginnya jauh lebih tinggi. Kemudian penguatan modal usaha ini ya, rencananya ya, setelah pasca IPO itu pasti akan nambahin volume produksi, utilitas pabrik, dan juga skala penjualan. Ya, kemudian pasar domestik premium, ya tadi sudah kita bahas kan, ya permintaannya masih cukup tinggi, sehingga skala dari sisi bisnisnya, target bisnisnya itu mereka di menengah ke atas, udah bukan menengah ke bawah. Ya. Berarti mereka sebetulnya bisa dapetin margin yang lebih tinggi, karena mereka bisa jual dari sisi branding produknya. Kemudian integrasi hulu ke hilir yang tadi dijelasin, entitas enak sebagai kendaraan ekspansi produk turunan berbasis kesehatan yang tadi seperti kita bahas. Ya, ada yang apa tadi? Si ayam, sapi, kemudian juga ada ikan juga. Ini resiko-resikonya ya cukup wajar juga ya, karena memang kebetulan perusahaannya tadi ya bergerak di bidang consumer non cyclical, plus juga ya kita semua tahu kompetitornya aja sedikit, otomatis kalau misalnya terjadi sesuatu dengan barangnya ya akan sangat berdampak juga ya, kayak gitu loh. Kayak di sini misalnya ketergantungan tinggi terhadap bahan baku sarang berkualitas pasti ya kan, likuiditas kas ya, transaksi afiliasi ya, penyertaan modalnya ke entitas anak. Dan margin bersihnya juga ternyata masih relatif kecil dibandingkan dengan margin kotor. Nanti akan kita bahas di laporan keuangannya. Sensitivitas terhadap pasar ekspor. Ya, tadi kan seperti bahas di sini, permintaan ekspornya ini masih cukup tinggi, dia masih cukup dominan diambil di Tiongkok dan Asia Timur. Ini sebetulnya yang jadi poin penting kalau misalnya nanti kayak kemarin ya, Trump tarif, kalau misalnya itu diberlakukan di semua negara, besar dia yang paling kena dampak juga. Punya volatilitas permintaan di produk kesehatan. Begitu. Oke. Ini untuk IPO detailnya ya, kurang lebih. Subsektornya ya jumlah sahamnya adalah 625 ribuan bulan seginian ya, setara 20%. Ini terbilang cukup sedikit ya, jadi otomatis nanti barang di pasar akan sangat kering, cukup kering. Nilai nominalnya 50 per saham, dalam arti nanti berarti si direksi, komisaris, dan lain-lain itu akan mendapatkan nilai 50 per lembar sahamnya ya. Orang-orang yang punya sahamnya sebelum di IPO dia akan dapat harga saham itu per sahamnya seharga Rp50. Harga penawarannya di 150 sampai 168 dan fixnya di 168. Tanggal pentingnya ini bisa dilihat ya. Sekarang udah masuk ke tanggal 3 ya, sebetulnya besok masih bisa pesan, cuman gue selalu saranin buat kalian buat pesan jangan di hari terakhir. Selalu usahakan pesan di H-1 ya. Kalau misalnya berakhirnya di tanggal 5 berarti pesan tanggal 4. Kalau berakhirnya di tanggal 4 berarti pesannya di tanggal 3 ya. Listingnya nanti minggu depan di tanggal 8 ya. Ini untuk penjamin emisi efeknya ya. Ada IF Samuel Sekuritas buat kalian yang memang baru masuk ke pasar saham atau baru ikutan IPO Hunter. IF ya itu adalah semacam IF dan K itu adalah dua dua underwriter yang cukup legend. IF juga sama ya. Meskipun bisa kita lihat nggak begitu wah ya, nggak sewah LG atau Henan ya. Tapi dari sisi konsistensi sih cukup konsisten ya dia untuk awal si IPO, bisa kita lihat ya. Per satu hari aja dia sering ngawal tuh hijau ya. Win rate dia untuk ngawal hijau tuh 100% dalam 2 tahun terakhir ya, kayak gitu. Ya bisa kita lihat juga setelah sahamnya ini IPO, bahkan dalam 1 bulan setelah di IPO sahamnya nggak ada yang turun di bawah harga IPO ya. Bahkan ini juga sama, ketika sahamnya ini sampai sekarang ya itu nggak ada yang turun di bawah harga IPO. Even misalnya ya, baik-baiknya kalau misalnya kalian mau beli RLCO kemudian kalian tahan sampai setahun 2 tahun juga gak ada masalah. Secara tracker underwriter ya, secara underwriter ini nggak pernah dibawa sampai turun di bawah harga IPO. Plus ya, if ini biasanya ngawal something yang unik biasanya, sama kayak KI ya. Biasanya ngawal something yang unik. Kalau something yang konvensional biasanya mereka nggak mengawal. Antara memang fundamental yang menarik atau memang bisnisnya yang menarik. Biasanya kayak gitu. If sama KI itu ngawalnya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan bahas dari si prospektus summary-nya ya. Biasanya gua siapin materi khusus ya, gua rapihin. Cuman kali ini gua akan coba ajarin kalian gimana cara buat baca prospektus ya. Ini adalah kurang lebih website eipo.co.id ya.
website ipo.co.id, kalian bisa dapetin semua informasi tentang IPO di sini. Prospektusnya, ya, detailnya dan lain-lain bisa kalian dapetin di sini, logonya, namanya dan lain-lain bisa kalian dapetin di sini secara legal. Website-nya juga ada di sini. Nah, prospektus ini yang warna merah itu adalah prospektus lengkap. Oke, under maintenance. Semoga nggak under maintenance ya. Oh, under maintenance guys. Oh, gue lupa belum nyiapin lagi. Sebentar. Harusnya sih gue ada downloadan ya. Sebentar, 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 sebentar. Gila, gila. Kenapa ya? Kenapa ya? Oke. Sebentar, 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 sebentar. Oke, siap. Aman ya. Aman, bro. Tadi tuh gue mau coba ajarin kalian gimana coba ini buat yang baru memang baru ini ya, baru terjun di dunia per IPO-an ini, gue mau ajarin kalian gimana cara buat baca prospektus. Ya, prospektus yang singkat aja tadinya. Gue nggak mau yang ribet-ribet kayak ginian. Ya, cuman ya udahlah. Karena memang kayaknya website IPO, IPO lagi error ya, maintenance. Nanti kalau misalnya udah aman lagi, gue bisa cek di sini aja. Ini kebetulan yang udah gue download ya. Ini waktu fase book building, jadi kayaknya nggak akan ada detail pastinya. Nanti mungkin ya nanti kita bisa cobain deh. Oke. Nah, ini bisa kita lihat lah. Ini adalah prospektus. Prospektus itu kasarnya kalau kalian yang memang mahasiswa itu tahu yang namanya eh laporan ya, atau company profile, atau misalnya mungkin proposal. Nah itulah proposal. Ini adalah proposal yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menarik minat investor. Ya, ini ada namanya, ya, detailnya juga di sini, estimasi untuk tanggal-tanggal pentingnya dan lain-lain. Ya, kita bisa langsung baca langsung di sini. Ya, perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 625 juta lembar saham. Ya, ini tuh sangat tipis guys, sangat amat kering. Ya, sangat amat kering. Biasanya perusahaan IPO tuh nebar sahamnya ke publik itu sekitaran miliaran biasanya. Ya, tapi dia cuman cuman ini cuman jutaan doang. Ya. Kemudian ini total dana yang bakal dia dapat itu sekitar 105 miliar. Ya, 105 miliar. Ya, 105 miliar. Kemudian di sini ini yang menarik nih. Mungkin ini yang agak ini ya. Kan ini penjamin emisi efeknya atau underwriternya adalah IF ya. Semua sekuritas. Ya. Dan dari situ ada keterangan penjamin pelaksanaan emisi efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh atau full commitment. Ya. Maksudnya full commitment itu adalah ketika misalnya ya sebuah saham itu ternyata tidak laku, ya, tidak laku dalam arti misalnya ada 10 misalnya ada 12 IPO langsung turun semua. Ya, semua barang 12 IPO misalnya. Ya. Dan ternyata ada satu IPO yang nggak laku dalam arti semua orang tuh fokusnya ke satu IPO kayak kemarin CDA, Koin dan lain-lain. Ya, ada satu saham yang memang nggak laku. Ya, maka si underwriternya kalau dia ngasih ini kesanggupan penuh full commitment, maka dia harus buat beli saham-saham yang nggak laku itu. Ya, saham-saham yang nggak ada pembelinya tadi. Kayak gitu loh. Ya, di sini juga bisa kita lihat ada resiko-resikonya bisa kita baca juga. Ya, dilaksanakan di IPO. Ya, dan lain-lain. Ini untuk informasi dari OJK. Kalau kalian mau baca juga silakan. Intinya adalah semua poin yang ada di sini itu sangat menarik. Bang, ada yang nebar fear. Kalau kebijakan OJK bakal memulai hype IPO, padahal namanya IPO, kalau hype-nya dijaga tetap aja dijaga. Betul. Ya, ini mungkin sekalian kita coba sedikit bahas soal yang 10% itu ya. Basically, itu kan cukup mengagetkan kita ya, selaku retail ya. Karena memang berarti porsi kita akan dapat cukup, harusnya harusnya kita akan dapat cukup banyak. Tapi di sisi lain juga ada potensi untuk hype IPO akan nggak begitu sebesar sepenuhnya euforianya gitu loh. Mungkin antrian akan semakin membeludak, tapi dari sisi penjatahan mungkin nggak akan sekering kemarin-kemarin kayak gitu. Cuman at the end gue percaya sih kalau market itu pasti bakal membiasakan diri ya, sama kayak kebijakan free float dari eh apa ya dari DPR kemarin. Gue yakin juga someday mungkin akan terpengaruh Indonesia, tapi lama kelamaan juga pasti akan terbiasa juga kok. Nanti akan nemuin pattern dari Indonesia. Kalau gue sendiri gitu sih.
Oke, kita bakal bahas ya. Basically ada beberapa hal penting kalau kita ngomongin soal ini ya, soal prospektus. Ya, yang pertama ini ringkasan. Kalau kalian mau tahu IPO langsung ya, dengan nggak pusing, dengan nggak begitu mumet dan lain-lain, kalian tinggal baca aja bagian ringkasan. Nanti bagian ringkasan ini semuanya akan di-recap di sini dalam beberapa halaman doang. Ya, nah ini keterangannya. Ya, ini perusahaan itu diterbitkan pada tahun 2014. Kita bisa langsung tahu perusahaan diterbitkan pada tahun 2018. Ya, ini untuk modal dasar perusahaannya, akta pendiriannya, ya, bisa kita lihat mayoritas itu dipegang sama si Edi Haryono ini. Ya, sebesar 80%. Nah, gitu. Kemudian ada perubahan akta dasar pendirian dan lain-lain lah pokoknya ya. Ini juga bisa kita lihat yang tadi sempat gue bahas, kegiatan utama perusahaan itu ini ya, pembibitan dan budidaya burung walet. Ya. Tapi dia ada penunjang sebagai perusahaan holding. Tadi udah sempat gue bahas. Perusahaan holding itu berarti perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan sekaligus. Kayak gitu. Ya. Kemudian kegiatan usaha, ya, inilah pengelolaan dan pencucian sarang burung walet serta perdagangan produk-produk kesehatan melalui entitas anak. Ya. Prospek usahanya, ya, secara prospek usaha, bisa kita lihat di sini, cukup menjanjikan, ya, kayak gitu. Karena memang fokusnya kepada produk-produk kesehatan. Ya, apalagi sekarang trennya kan tadi sempat gue bahas, Gen Z, milenial juga sekarang shiftingnya healthcare adalah something yang jadi tren. Ini struktur pemodalan, ya. Ini untuk detailnya jumlah penawarannya sebesar sekian, ya. Ini data-data yang sebetulnya bisa kalian terima atau di summary juga bisa. Cuma kalau kalian mau baca secara kasar kayak gimana ya kayak gini. Ya. Ini juga ini penting ya. eh ini adalah kurang lebih porsi ya, porsi struktur modal sebelum dan setelah IPO. Bisa kita lihat di sini ya. Sebelum IPO, yang memegang peranan paling tinggi itu adalah ini, PT Realco Omega Investama. Ya, macam holding company atau investor strategisnya dari si RLCO ini. Ya, kayak gitu loh. Nah, setelah dia IPO, nanti saham-saham ini akan terdelusi. Kenapa Bang terdelusi? Istilah terdelusi itu adalah karena saham yang ditawarkan ke publik, yang ke masyarakat, yang 20% tadi, itu bukan diambil dari perusahaan. Tapi perusahaan menerbitkan kembali saham. Ketika perusahaan menerbitkan kembali saham, maka nilai-nilai saham yang sebelumnya sudah ada otomatis akan menurun. Ya, yang awalnya 97% mayoritas berkurang menjadi 77,6%. Masyarakat jadi 20%. Kayak gitu. Ya, jumlah saham yang beredarnya jadi segini. Awalnya 2,5, sekarang jadi 3,125. Ya, ini adalah perubahan ekuitas ya sebelum dan sesudah IPO. Kemudian penggunaan dana, ya penggunaan dana ini bisa kita lihat 56 ya, 33 ini akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja perusahaan, ya modal kerja untuk rencana pembelian bahan baku, ya yaitu pembelian sarang burung walet, ya sisanya itu akan diberikan kepada ini anak usaha PT Real Food Winta Asia dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk rencana pembelian bahan baku. Kayak gitu loh. Cuman di sini diulang lagi ya, itu pembelian sarang burung walet. Cuma kalau gue pribadi sih mungkin mandangnya gue rasa harusnya bukan pembelian sarang burung walet, tapi mungkin hal-hal lain yang mungkin menunjang juga profitabilitas atau produktivitas dari si anak usaha itu tadi. Yang tadi kan ngejual soal produk-produk kesehatan. Tadi dari chat. Desember W Legend keluar. Ya, amin amin Bro Hardiansyah. Betul, betul. Harga awal tuh adalah harga nominal biasanya kayak gitu. Kemudian ini ya, data ringkasan keuangan. Ini bisa kita lihat ya. Di sini laporan posisi keuangan. Ya, kita lihat asetnya kayak gimana ya di 2002 dari bawah deh. 2023, 2022 ya. Itu mengalami peningkatan. 2024 juga mulai peningkatan, 2025 juga naik. Berarti asetnya naik nih. Liabilitasnya kita lihat apakah hutangnya ini naik naik juga atau enggak dan ternyata hutangnya juga ikutan naik ya. Hutangnya juga ikutan naik. Ekuitasnya di sisi lain otomatis juga naik juga. Cuman berarti mayoritas kenaikan itu dipicu oleh si hutang. Ya. Jadi asetnya nambah itu karena hutangnya juga nambah. Kayak gitu loh. Mayoritasnya di hutang. Ini untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi mungkin buat yang udah ikutan private class harusnya udah cukup paham. Laporan laba rugi ini adalah semacam breakdown ya dari penjualan sampai ke laba bersih. Kalau kita lihat di sini ya, laba penjual dari si penjualan dulu deh. Dari sisi salesnya itu fluktuasi ya dari 3 ribuan ke 4 ribuan ke 5 ribuan ya. Kemudian di 2025 ini dia turun ya. Sekarang udah Q3 ya, udah Q3 udah mau Q4
Tapi penjualnya masih di 230-an, masih di 231-an. Berarti ada penurunan. Seperti itu. Dari sisi si penjualan. Seperti itu. Ya. Kemudian ini nih, laba periode tahun berjalan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan juga. Dari sisi penjualan, ya, dari sisi penjualan, tadi kan mengalami penurunan, ya, dari sisi penjualan mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat dari sisi laba periode berjalan, itu malah mengalami kenaikan, ya, mengalami kenaikan dari 9 miliar ke 12 miliar. Kenapa itu bisa terjadi? Itu berarti ada yang namanya peningkatan efisiensi, ya, peningkatan efisiensi. Apa itu? Kita bisa bedah nanti di bagian detailnya di bagian keuangannya. Karena kan balik lagi, ini kita sedang baca di bagian yang di ini ya. Sorry, kita lagi baca di sini di bagian ringkasan. Kalau misalnya kita mau lihat detailnya, nanti bakal ada di bab khusus. Itu akan fokus untuk membahas keuangannya seperti apa. Kemudian di sini ada laporan arus kas. Ya, ini juga sempat sudah dibahas. Rasio-rasio pentingnya juga ada, ya. Kalau kalian mau coba perhatikan, kalau kalian malas buat lihat-lihat angka-angkanya yang banyak itu, kalian bisa lihat aja di rasio keuangannya. Ya. Kemudian di sini ada keterangan mengenai entitas anak. Ya, ini ya, RWA. Bisa kita lihat juga di sini ada entitas anak. Dia punya sekitar 60,74%. Oh enggak, ini total pendapatannya ya. Jadi pendapatannya disokong oleh si entitas anak ini cukup mayoritas. Dan si perusahaan RLCO ini punya kepemilikan di RWA itu sekitar 93,75%. Jadi pemegang sama mayoritas. Ini resikonya, kalau mau dibaca juga silakan. Kebijakan dividennya, ya. Hmm, iya, at the end mereka nggak bilang ini ya. Mereka nggak bilang berkomitmen untuk membagikan dividen, tapi mereka akan mengembalikan lagi ke RUPS. At the end nggak ada perjanjian atau nggak ada kepastian apakah mereka bakal bagiin dividen atau enggak. Kayak gitu. Oh iya Bang, bahas lockup betul. Ya. Kebetulan di emiten ini juga ada lockup ya. Itu dia. Kalau di yang summary ya, di yang prospektus summary itu ada langsung di depannya banyak lah. Maksudnya informasinya gue lebih baca bisa lebih baca dengan lebih clear. Tapi kalau di sini udah terlalu banyak informasi. Enaknya adalah gue baca sendiri, bukan gue bacain kayak gini. Oke? Cuman at the end poinnya di si Abdul Lestari ini kita ada lock up ya. Lock upnya itu apa? Berarti si pemegang saham yang lama itu nggak boleh jual sahamnya selama 6 bulan ke depan. Kalau nggak salah harusnya biasanya 9 bulan, tapi gua baca terakhir itu adalah 6 bulan ke depan. Berarti setelah bulan Juni ya, di bulan Juni mereka baru bisa jualan saham mereka. Kayak gitu, ke masyarakat ya. Kayak gitu. Oke, ya. Ini untuk penawaran umumnya, ya. Website untuk penawaran umum. Ini detailnya, kalau tadi kan kita ngebahas soal ringkasan, di sini lebih ke detailnya. Di sini kita akan bahas secara detail, menyeluruh. Ya. Cuman at the end, gua ada ini sih, gua ada kenalin juga. Ini masih belum bisa kita buka ya. Digital produk dari jurnal saham lu, gue izin buat buka. Nah ini ya. Nah, ya. Di sini, di sini kita akan coba kasih kalian untuk dapat recap dengan lebih gampang. Ya, kalau tadi kita baca soal prospektus itu kan lama banget ya, panjang banget. Di sini kita cukup lihat gini aja. Ya, ini akan diinputin sama tim juga, sama tim kita. Itu akan diinputin segala macam data-datanya. Jadi kalian tinggal baca dari sini aja. Dari sisi pendapatannya bisa kita lihat ya dari 2023 ke 2025, laba ruginya itu sebetulnya bertumbuh. Ya, untuk pendapatannya, meskipun dari sisi pendapatan itu berkurang, ya, penjualannya dia malah berkurang, tapi dari sisi laba ruginya dia malah bertumbuh. Ya, market cap-nya dia di 525 miliaran nantinya, ya. PE-nya sekian, PB-nya juga sekian. Ini semua based on prospektus, ya. Underwriter-nya siapa dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya biasanya adalah, Bang, dari IPO ini kira-kira kita bisa dapat berapa ya penjatahannya ya? Mungkin itu pertanyaan kebanyakan orang ya. Dan gue izin share juga soal perhitungan gimana cara kita ngitung penjatahan IPO-nya. Ini kebetulan sebelum ini ya, sebelum ada kebijakan yang 10% itu. Duh, gimana ya? Wait sebentar, gue lupa di bagian mana. Over subs, sorry, udah kelihatan ini. Over subs.
Padahal matang, tiba-tiba ada perubahan kebijakan. Ya itu dia. Iya. Win rate-nya lumayan tinggi soalnya. Oke lah, Etienne, gue coba tunjukin aja deh. Sebentar. Gue izin dulu. Sebentar ya. Excel. Oke, nah ini. Ya, oke. Ini ya. Kebetulan ini menurut gue pribadi cukup relevan ya. Misalnya di sini gue coba pakai kode emitennya adalah RLCO. Ya. Harga price sekarang berapa sih? 168 ya? 168. Jumlah lot yang dia tawarin berapa sih? Gue lupa. 200, 600 berapa sekian? Sebentar. Nah, 625 ya, 625 juta. 625, 223. Buset, banyak banget. Sebentar. IPO lot. Oh iya, lupa. 6250, 223. Nah, harusnya sih gini ya. Sebentar. Yang diperos paham. Betul. Betul, 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 betul. Wait ya. Terus coba bandingin dulu betul gak si ininya? Betul ya. Nah, ini kalau misalnya kita karena kan gini ya. Nah, hal yang kalau misalnya kita ngomongin soal penjatahan, ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah si nilai IPO-nya berapa ya, nilai IPO-nya. Karena ini ketentuan dari OJK ya. Kalau kita lihat kan di sini berarti nilai IPO-nya 105 miliar. Ya, 105 miliar berarti IPO value dia itu di bawah dari 205 miliar ya. 205 miliar otomatis dia masuk ke kategori yang pertama ya, target dananya sekian ya. Dan ini kita harus lihat lagi oversubscribe, tapi kalau gue pribadi sih yakin 25 kali oversubscribe ya ya. Kalau misalnya kan sekarang antrian udah ke 500.000 ya, 600.000. Kalau di antrian 600.000 kemungkinan besar kita akan cuma dapat 1 sampai 2 lot doang, maksimal cuma sampai kalau kalau di 600.000 ya kita cuma bisa dapat 1 lot doang untuk si penjatahannya ya. Kalau misalnya ternyata di 500.000 ya mungkin kita masih bisa dapat 1 sampai 2 lot. Oke, untuk si penjatahan IPO RLCO ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi ya. Kurang lebih ini semua udah gua bahas juga ya. Oke. Nah, gua akan coba lihat juga. Kan tadi kita estimasi cuma akan dapat 2 lot doang ya. Dari RLCO di sini udah ada IPO ARB simulator, bisa kita lihat juga. Kalau cuma 2 lot doang, ketika nanti hari pertama tanggal 8 ARA, kita cuma bisa dapat 11.000 doang, 11.600 rupiah. Ya, kalau ARA hari kedua dapat berapa ya? 22 ribuan. Kayak gitu. Ini bisa kita extend ya sampai ke hari ke-10. Cuman kan ini kurang valid ya, karena kan ada FCA dan lain-lain. Sorry bukan FCA, ada suspensi UMA dan lain-lain seperti itu. Oke. Oke. Itu kurang lebih untuk RLCO ya, bahasan gue untuk RLCO. Kalau kalau ada yang non retail dapat berapa bang? Kalau non retail sebetulnya jauh lebih susah buat dihitung. Ya, kenapa non retail jauh lebih susah daripada untuk dihitung? Karena non retail itu dapat porsinya dua. Ya, dapat porsinya dua. Kasarnya kan tadi gini ya. Kalau misalnya gua liatin di sini, sorry. Nah, ya, gua liatin di sini ya. Kalau kita lihat ya, fixed allotment itu pasti akan dapat porsi yang cukup banyak ya, fixed allotment. Ya, harusnya harus dapat porsi yang cukup banyak. Non retail itu dengan retail pasti akan berbanding 2 banding 1. Ya. Jadi sebetulnya cukup gampang kalau untuk ngitung kita akan dapat jatah berapa. Kalau kita mau ngitung retail, kalau kita mau ngitung non retail itu agak sulit. Kenapa? Karena nanti jatuhnya kan persentase. Ya. Kalau misalnya kita retail itu kita bisa ngitung dari sisi eh, estimasi pemesanan, estimasi antrian. Kalau non retail kita nggak bisa sama sekali, kita nggak bisa ngitung sama sekali. Makanya kalau kita mau ngitung, orang-orang yang ngitung tuh biasanya ngitung-ngitungnya di under 100 juta. Apakah di atas 100 juta kita bisa hitung? Bisa, ya bisa. Cuman mungkin matriksnya kita harus cari indikator lain selain daripada jumlah antrian, kayak gitu. Karena kan variabelnya cukup tinggi ya, variabelnya cukup tinggi ya. Kalau misalnya orang non retail mungkin bisa pesan 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, mereka juga bisa masuk ke non retail, sangat bisa. Bahkan orang yang punya 100 miliar mau coba dimasukin ke non retail juga bisa-bisa aja, padahal dia bisa masuk ke fixed allotment kayak gitu.
Betul, persenan kayak gitu. Biasanya ya. Biasanya kayak gitu. Non retail persenan, retail fix. Cuman apakah selalu begitu? Enggak juga. Tergantung juga dilihat dari sisi peminatnya. Kalau misalnya peminatnya banyak sih, ya mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau peminatnya kurang, kayak kalau nggak salah, Fore ya. Fore juga kemarin waktu IPO yang retail under 100 juga 100 juta juga dapat persenan kok. Setahu gue ya kalau nggak salah ya. Iya, ntar ya. The next indikator. Soon. Kita akan bahas. Oke? Sip, itu soal supa ya. Nanti akan gue bahas soal ininya apa sih soal konklusinya. Sekarang kita akan bahas soal supa ya. Superbank ya. Ini kita akan cukup lama ya. Harap untuk ini aja, aman aja kita. Kita udah sejam. Supa ya, ini adalah IPO yang cukup ditunggu-tunggu juga ya. Ini ada infonya tuh udah ada dari waktu setelah IPO Ratu sama CBDK ya. Rumornya udah keluar bareng sama video, bareng sama CDIA, bareng sama beberapa saham lainnya lah yang katanya dirumorkan akan eh, yang dirumorkan akan IPO juga di tahun 2025. Salah satunya adalah Supa. Jadi yang paling berisik sebetulnya karena memang udah digembor-gemborin dari kapan tahu. Ya. Nah, kita akan bahas juga dari sisi bisnis summary-nya ya. Basically Supa ini adalah Superbank, PT Superbank Indonesia. Kalau ngomongin soal historicalnya, ini adalah bank konvensional awalnya. Cuman kemudian berubah jadi bank digital, ya digital first bank. Ya, ini sama kayak Bank Arto, Bank Arto ya, Bank Arto itu kan awalnya Bank Artos ya, itu di Bandung, konvensional, kemudian berubah jadi bank digital, sekarang namanya Bank Jago. Superbank juga sama, awalnya adalah bank konvensional, kemudian berubah jadi bank digital. Ya, dan menariknya Superbank ini dari sisi modal bisnis dia tuh banyak kebantu dari sisi Grab sama OVO, mitra strategis mereka. Ya, makanya kalau kita lihat dari sisi usernya, Superbank, ya itu cukup banyak meningkat tuh di 1 tahun terakhir ini ya, 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang dia ambil akuisisi dari si nasabah Grab dan juga OVO kayak gitu. Kasarnya orang-orang yang punya Grab atau user Grab ya, atau misalnya mungkin orang-orang yang pakai OVO untuk transaksi wallet dan lain-lain, mereka biasanya dapat penawaran lebih menarik ya kalau mereka mau coba buat seperti itu kayak gitu. Kemudian bisnis bisnis summary-nya ya, ini untuk peluangan juga. Bank digital Indonesia itu cukup menarik ya. Kita semua tahu lah. Bahkan mungkin sekarang bank digital udah cukup dipertimbangkan kalau kita ngomongin soal perbankan. Kalau ngomong ke mahasiswa ya, kayaknya mayoritas mereka punyanya bank-bank digital. Jarang mereka punya bank konvensional ya, apalagi barat. Kalau bukan karena beasiswa atau misalnya mungkin keperluan dan lain-lain. Kemudian didukung ekosistem digital besar ya. Pengurusan nasabah lebih cepat. Ya ini kan digital besar ini maksudnya adalah si Grab dan juga si OVO yang memang punya market share cukup cukup gede. Kemudian pemodal sangat kuat ya. Pendapatan berbasis bunga plus free transaksi ya selayaknya perusahaan perbankan aja. Kemudian segmen UMKM retail masih underbanked ya. Dalam arti soon ya UMKM dan retail ini masih bisa buat jadi potensi untuk diakuisisi sama si bank digital ini. Efisiensi operasional tinggi karena minim cabang fisik, betul. Setahu gua sih cabang fisiknya cuma ada 2 ya di Bandung dan juga ada di Jakarta kalau nggak salah. Cuma nanti koreksi aja kalau salah. Ya. Sisanya itu full online. Ya. Potensi cross selling produk keuangan seiring bertambahnya basis nasabah aktif. Ini mungkin jadi salah satu poin penting, poin yang paling kuat ya. Kalau kita ngomongin soal perbankan atau industri keuangan yang digital. Sama halnya dengan sekuritas ya kalau kita tahu ya. Perbankan juga sama, dengan adanya karena mereka digital, mereka nggak perlu fokus-fokus mikirin soal operasional yang begitu tinggi kayak gedung, tempat dan lain-lain. Mereka bisa all in, mereka bisa bakarnya di bagian IT development, product development dan lain-lain. Makanya biasanya perbankan digital itu punya fitur-fitur atau produk-produk yang jauh lebih menarik daripada produk-produk di perbankan konvensional. Secara resiko ya, resiko ya memang karena kebetulan perbankan digital, otomatis dari sisi KYC, kemudian penilaian kualitas nasabah yang akan mengajukan kreditnya juga pasti akan terbatas. Otomatis resiko kualitas si kreditnya ini cukup rendah ya. Maksudnya lebih besar potensi untuk bermasalah. Ada persaingan ketat dengan antar bank digital ya. Karena memang bank digital itu adalah cukup eh, salah satu persaingan yang cukup enak ya, dalam arti cukup strategis, tapi
sudah cukup banyak ini loh, sudah cukup banyak pesaingnya juga di sana. Kalau kita ngomongin pesaing dari bank Superbank mungkin ada Cbank ya, ada Bank Jago juga ya, ada juga bank digital, Bank Aladin kalau saya itu juga bank digital dan lain-lain. Ada cukup banyak lah dengan branding dan juga dengan eh, market share mereka masing-masing. Kemudian profitabilitas belum sepenuhnya stabil. Nanti akan kita lihat ketergantungan pada ekosistem distribusi tertentu. Ya, karena kan memang fokusnya ke tadi ya kerjasama ya. Mereka kan banyak dapat nasabah baru dari si akuisisi si Grab dan juga si OVO. Kemudian risiko teknologi dan keamanan data ya, CyberX sudah pasti, sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan suku bunga tentu jelas seperti itu, namanya juga perbankan. Oke. Kemudian dari sisi IPO detailnya bisa kita lihat ya. Dia rencana buat tebarin saham sekitar 4,4 juta ya, cukup banyak ya, 4,4 juta saham baru ya, setara dengan 13% ya. Harga penawarannya di 525 sampai dengan 695. Cuman ini kan masih fase book building, kita nggak tahu yang akan diambil harga mana. Cuman mungkin gue yakin di strike price lagi ya, di harga tertinggi ya, karena orang-orang udah pada nunggu si Superbank ini dari lama. Tanggal pentingnya bisa kita lihat sini. Menariknya adalah ketika si RLCO kemarin IPO ya di tanggal 8 nantinya, Superbank itu baru baru akan offering ya, baru akan masuk ke fase offering. Bahkan kita masih bisa pesan di tanggal 15 ya, di tanggal 15. Dalam arti berarti kita bisa punya banyak waktu untuk memaksimalkan strategi kita, bisa jauh lebih fleksibel. Kalau ngomongin soal IPO yang sekarang antara RLCO dengan si Supa ini. Ini untuk IPO detailnya, underwriter ada cukup banyak, ada 4 ya. Cbank dan Arto ketat betul ya. Nah, untuk underwriternya bisa kita lihat sini ada 4 ya. Ada CC ya, musuh musuh IPO kita semua ya. Ada CLSA, KZ, Sukor Sekuritas, AZEP ya, Trimegah Sekuritas, LG ya. Ini adalah 4 underwriter yang akan mengawal IPO Superbank, dengan adminnya adalah CC. Kebetulan kan sekarang masih fase book building ya. Nanti kalau misalnya sudah offering, kita bisa lihat porsi saham, porsi yang paling pegang banyak barang tuh di antara keempat ini siapa. Itu bisa jadi indikator kita juga. Ya. Ini kita akan lihat dari sisi kinerja underwriternya ya. CC bisa kita lihat ya. Di hari pertama win rate dia tuh dalam 2 tahun terakhir ya itu 50%. Dalam arti ada 2 saham naik, 2 saham turun, 1 saham nggak kemana-mana. Gitu. Kemudian di hari kedua juga ya lumayan lah, sosok ya. Tapi ya ini yang bisa kita lihat ya. Di 20 hari pertama ya, itu ada beberapa saham yang dia turun di bawah harga IPO. Ya. Sampai minus 37%. Dia turun di bawah harga IPO. Bahkan sampai hari ini aja ada cukup banyak saham yang turun di bawah harga IPO. Ya. Kurang begitu menarik lah dibandingin sama si IF tadi. Kemudian kalau KZ kita lihat ya. Kalau gue sih gitu ya. Lihat hari pertama, kemudian fokus ke days 5-nya, fokus ke lowest-nya kayak gimana, dan kita lihat change to IPO to today-nya kayak gimana. Ya. Bisa kita lihat kalau KZ dia belum pernah ngawal IPO dalam 2 tahun terakhir, ya. 2 tahun ini dia belum pernah ngawal IPO. Kemudian AZ ya, di 2 tahun ini dia cuma ngawal tahun ini ya Ratu ya, dia cuma ngawal Ratu doang. Sebelumnya dia ngawal RAAM mungkin tahun 2023. Tapi kalau kita lihat menarik juga ya, gua belum lihat dia ngawal barang siapa sih. Cuman kalau kalau gua lihat sih cukup menarik ya. Dia ARA sampai ke 5 hari berturut-turut, plus kita lihat di sini change to IPO to today-nya dia gak pernah minus sama sekali. Dalam arti kalau misalnya kita simpan saham kita dan gak kita jual sama sekali, itu masih akan tetap untung. Kita nggak ada resiko untuk kita turun di bawah harga IPO. Kemudian LG ya, ini Trimegah Sekuritas kita semua tahu ya, dia win rate-nya cukup tinggi di hari pertama, hari kedua juga cukup tinggi, hari ketiga kemarin emas sempat ternodai ya, jadi turun win rate dia. Hari keempat juga turun, hari kelima juga semakin turun. Cuman at the end kalau kita lihat, dia cuma satu ya miss ya. Di 20 hari pertama dia nggak pernah, maksudnya saham yang dia kawal itu nggak pernah turun di bawah harga IPO. Kecuali ini, nice. Ya, itu sampai hari ini, per hari ini. Ya, dia turun 1,4% di bawah harga IPO. Kayak gitu. Ya, ini untuk kinerja underwriternya seperti itu. Bang, kalau US makin banyak tujuannya jadi terbagi-bagi ya, ternodai. Betul, 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 betul. Ya, karena tapi at the end kita tetap bisa analisa. Gimana cara analisanya tadi? Kita akan lihat dari sisi porsinya. Ya,
posisi underwriter ini punya peranan banyak, pegang banyak barang atau enggak. Kita bisa lihat dari situnya. Ya, misalnya kayak kemarin, ketika Mas ini IPO, mana ini ya, Mas ya. Ketika Mas IPO dan ketika kita lihat ternyata yang pegang banyak barang tuh kalau nggak salah Indo Premier, PD ya, setahu gue ya, kalau nggak salah ya, ya pegang banyak barang, kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya pegang banyak barang LG, mungkin gue pribadi yakin secara ini ya, secara empirical aja kayaknya bakal jagain at least 3 kali arah, nggak 1 kali rating lah kasarnya. Kemudian ya kita akan bahas juga dari sisi prospektus, balik lagi ke prospektus ya. Nice. Baik aja tidak tidak baik, bro. Oke, kita akan balik lagi ke prospektus ya. Bentar, kita balik ke prospektus. Gue udah kebetulan gue sempat download sih, jadi gue punya backup. Nah, ini kalau nggak salah. Supa. Nah, ini ya. Superbank Indonesia TBK. Ya, nah, betul ya. Dia punya 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang. Oh iya, 1 kantor pusat di Jakarta ya, dan di Kuningan ya. Kalau kantor cabangnya ada di Ciamplas Bandung dekat gua ini. Ya. Dia tuh nawarin sebesar sebanyak-banyaknya 4,4 juta lembar saham. Ya, kayak gitu. Dengan nilai nominalnya di sebentar, gue coba cek. Nilai nominal harusnya ada sih. Whatever nanti nanti kita cari deh. Pokoknya dia IPO di harga sekian sampai sekian. Ya, di harga sekian sampai sekian. Nah itu, gua belum lihat sih mana nilai nominal. Ntar, ya. Cuman poinnya dia akan dapat dana segini. Ya, maksimal dia bakal dapat dana 3,06 triliun atau 3 triliun. Jadi cukup tinggi banget ya dibandingin sama RLCO yang tadi. RLCO cuma dapat 100,5 miliar. Tapi kalau Supa itu ada potensi dia bakal dapat 3 miliar lebih. Cukup tinggi, sangat tinggi ya untuk si Supa. Ya. Kemudian bisa kita juga di sini underwriternya ya. Underwriternya dan menariknya di sini full komitmen lagi ya, full komitmen. Jadi sebetulnya nggak usah takut kalau misalnya eh nggak usah takut sih, karena yang diuntungkan sebetulnya dengan full komitmen ini bukan kita, melainkan si perusahaan. Jadi maksudnya ketika perusahaan ini IPO, mau sahamnya rame atau enggak rame ya, mau ada orang yang beli atau enggak ada orang yang beli, perusahaan tetap bakal dapat dana 3 triliun. Kasarnya kayak gitu. Kalau full komitmen. Ya ini full komitmen underwriter ke perusahaannya aja. Oke, langsung aja kita akan masuk ke bagian yang seperti biasa, yang tadi sempat kita lihat di bagian eh ringkasan. Ya, bagian ringkasan. Ya, oke. Nah, ya, dia tuh perusahaan ini tuh udah berdiri tahun 1993, cukup lama. Ya, bahkan ya awalnya itu adalah perusahaan perbankan konvensional. Cuman akhirnya berubah, ya, jadi perbankan digital. Ya, mana tahun 2000 kemana ya perubahan jadi perbankan digital. Nah, whatever lah. Ya, cuman poinnya adalah dia berubah di awalnya perusahaan perbankan konvensional jadi digital, kayak gitu. Oke. Ini untuk modal dasarnya ya. Ini kebetulan istilah-istilah yang kalau misalnya kita mau lihat di sini sih sangat bisa ya. Nah, kayak tadi ya, IMV, Elang, Media, Visitama, ya. NBA, Nusantara, Berkat Agung, ya. Kakao Bank dan lain-lain. Cuman emang disingkat aja di sini sih. Gitu loh. Kalau kalian mau lihat juga silakan. Mayoritasnya itu dipegang oleh si KTI ya? Oh enggak, dipegang oleh si EMP, Lang, Mahkota, Visitama, ya atau MTEK kayak gitu. Makanya si Superbank ini anak usahanya MTEK karena memang mayoritas pemegang sahamnya dari si MTEK kayak gitu. Kemudian kegiatan usahanya ya, ya selayaknya perbankan ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito dan lain-lain. Poinnya kurang lebih sama sama cukup sama dengan perbankan pada umumnya, cuma bedanya sekarang digital. Gitu aja. Ya. Kegiatan usaha penunjangnya bisa dibaca juga ya falas. Ini nih, nilai nominalnya Rp100 per lembar saham. Ya. Kemudian ini sebelum dan sesudah IPO, ya bisa kita lihat ya. Awalnya kan tadi si IMV ya 31, sekian persen. Ya. Nanti ketika sudah IPO dengan rate IPO 13%, dia akan turun terdelusi jadi 27,7. 0,07. Ya.
jumlah saham yang dimiliki perusahaan yang awalnya 29 miliar ya, itu berubah jadi 33,8 miliar. Ya, lumayan tinggi kayak gitu. Kemudian ini saham-saham ini, kemudian rencana penggunaan dana 70% akan digunakan untuk modal kerja ya. 30% itu akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan termasuk namun tidak terbatas dalam pengembangan produk. Kasarnya kayak gitu. Intinya adalah mau dia pakai cuman nggak terbatas buat something yang produktif gitu loh. Cuman poinnya adalah itu akan mendukung pertumbuhan perusahaan. Kasarnya kayak gitu aja. Kemudian ini keuangan pentingnya, ya laporan posisi keuangan. Dari sisi asetnya bisa kita lihat ya, itu mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun ya. Kemudian liabilitas, apakah hutangnya juga ikutan naik? Ya ikutan naik juga ya. Karena selayaknya perbankan kita nggak usah begitu ekspektasi lebih ya. Kalau perbankan pastinya akan ada hutangnya. Kemudian ekuitasnya juga meningkat ya. Kalau kita lihat di sini cukup berbanding sama ya antara hutang dengan si ekuitas ya 11-12 lah. Si hutang dan si ekuitas berarti dari sisi DER-nya atau dari sisi porsi hutangnya itu cukup hampir sama dengan si ekuitasnya, nggak begitu beda. Kemudian ini untuk laba ruginya ya. Dari sisi pendapatannya bisa kita lihat naik ya, naik tahun 2024 sempat turun, tapi ini untuk belum yang belum diaudit sih. Cuman ETN tetap mengalami kenaikan ya. Kemudian tapi dari sisi laba ruginya bisa kita lihat ya awalnya itu perusahaan ini rugi ya. Dia rugi tapi ruginya itu makin lama makin berkurang. Awalnya dari 2022 sih ke 2023 meningkat. Tapi dari 2023 ke sampai sekarang 2025 itu mengalami penurunan terus sampai sekarang udah mulai untung si Superbank ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal growth hunter menarik sangat menarik ya. Karena kita bisa betting di fundamental. Perusahaan yang memang baru untung dan potensial kedepannya akan menghasilkan growth yang lebih tinggi. Jadi untuk rasio-rasio penting bisa dibaca aja. ROA, ROE, NPM, BOPO, eh, DAR, DER-nya bisa bisa kita juga bisa bisa kita lihat juga kayak gitu. Gitu ya. Kemudian ini untuk strateginya ya memanfaatkan potensi pertumbuhan melimpah di sektor keuangan Indonesia. Basically sebetulnya dia juga rencananya mau ada ekspansif ke AI ya, tapi ya let's see itu pasti bakal ada strategi prospek usaha ya sama-sama ya. Oke, ini keunggulan kalau ini strateginya. Basically nggak begitu beda jauh ya. Ini juga profil resikonya bisa kita baca aja langsung di sini ya. Risiko bagi investor, kebijakan dividen. Kita coba lihat apakah dia ada komitmen buat bagi dividen. Enggak, enggak, enggak. Perusahaan ini enggak ada komitmen buat dia bagi dividen. Gitu loh. Jadi enggak ada penarik buat dividen. Beda beda sama si PJHB karena memang udah ada track record dia sempat bagi dividen. Karena memang kebetulan perusahaan ini kan baru untung juga ya. Jadi wajar aja kalau dia memang belum bagi dividen. Kayak gitu. Oke. Ini soal si Supa ya. Soal si Supa. Kita coba lihat lagi. Sorry, kita ke sini. Oke. Ya, kita udah bahas semua yang di sini. Kita akan coba lihat kalau dari produk JSL kayak gimana sih ya bentukannya. Ini tinggal kita ubah aja dan ini akan secara otomatis diupdate ya. Sesuai dengan IPO yang saat ini sedang berjalan. Ya. Ketika ada IPO baru, yang lama pasti akan dihapus. Gitu loh. Nanti akan digantikan dengan list IPO yang baru. Ini misalnya ada Supa ya. Superbank, sektornya keuangan, listing date-nya tanggal 17 Desember 2025. Ini rencana, nanti mungkin akan berubah. Kemudian percent of share-nya sekian, number of shares-nya sekian, 44,6 juta lot ya. Kemudian book building-nya bisa kita lihat 525. Dan ini kalau misalnya kita coba ambil simulasi, ya ambil simulasi ini, misalnya Superbank kita akan dapat 10 ya. Ini akan menggunakan data harga tertinggi, ya ekspektasinya tertinggi. Tapi nanti kalau misalnya ternyata nggak tertinggi, bakal di-adjust secara otomatis. Dia akan raise dana sekitar 3,1 triliun. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sebetulnya kalau ngomongin soal financial performance-nya, selain daripada yang sebelumnya dia minus, tapi at the end, secara growth itu bertumbuh kok. Ya. Yang awalnya 2023 sekian, minus sekian, 2024 itu minusnya berkurang. Ya. Berkurang 5% lah. Atau istilahnya nambah 5%, growth 5%. Kemudian 2025 naik lagi 106%. Gila-gilaan. Ya, mungkin ya balik lagi karena tadi ya akuisisi dari si
Grab dan juga si OVO, nasabah-nasabah mereka. Kalau kita lihat juga dari sisi, tapi dari sisi pendapatannya nggak begitu tinggi anehnya. Ya. Dari sisi marginnya, labanya itu tinggi banget meningkatnya. Tapi dari sisi pendapatan atau penjualannya itu nggak begitu tinggi. Kayak gitu. Market cap-nya potensialnya 17,8 sampai 23,5 triliun. Ya. Kalau misalnya dia IPO di angka segini, di harga strike price ya, dia akan langsung jadi top top 5 ya. Gue nggak tahu di posisi berapa detailnya, cuman poinnya adalah dia bakal langsung masuk ke bagian top 5 eh, perbankan digital di bursa saham Indonesia. Kayak gitu. Sekarang kita bahas soal gimana cara ngitung si ininya ya. Kira-kira penjatahannya bakal berapa? Supa ya. Harganya kita coba ambil yang paling tinggi aja 695 ya. Ini ekspektasinya 695. Kemudian lot yang dia tawarin 44 606 123. 44 606 123. Ya, 3,1 triliun betul ya. Nah, karena dia nilai IPO-nya lebih dari 1 triliun, maka nanti akan menggunakan persenan seperti ini. Ya. Oke. Oversubscribe-nya misalnya kita ambil paling besar ya 25 kali. Kita berkaca aja dari si RLCO sekarang kan udah sekitar 500 ribuan ya antrian ya. Antrian 500 ribuan. Misalnya si Supa juga katakanlah sama 600 ribuan ya, 600 ribuan. Kemungkinan besar kita akan dapatnya sekian ya. Sekitar 3 sampai 4 lot doang per SID ya dari si Supa ya, dari si Supa. Tapi kalau misalnya ternyata cuma 400 ribuan mungkin kita bisa dapat 4 sampai 5 lot. Again ya, ini masih adalah perhitungan yang lama. Kita masih belum pertimbangin yang 10% itu loh. Cuman gue pribadi yakin kurang lebih gak akan jauh-jauh lah. Paling margin error 5 sampai 10% doang. Oke. Itu kurang lebih penjatahan dari si Supa, RLC juga udah kita bahas. Sekarang mungkin masuk ke konklusi utama ya. Apakah menarik ya si Supa dan juga si RLC untuk kita beli ya? Dimajukan berarti Bang, kalau penawaran umum RLCO dimajukan berarti testing juga kah? Enggak selalu seperti itu. Biasanya penawaran umum dimajukan itu karena satu dan lain hal. Ya. Cuman poinnya emiten nggak mungkin ngotak-ngatik hal yang udah ada di prospektus, hal yang udah ada di IPO. Itu biasanya terjadi karena mungkin OJK dan juga bursa. Kayak gitu. Entah itu memang karena maintenance, entah itu memang karena ada error, atau memang karena ya kita semua tahu kan, RLCO dia bagiin berapa? Cuman sekitaran berapa juta sih tadi tuh, berapa juta lembar saham ya, cuma segituan. Tapi antriannya sekarang kan udah sampai 600 ribuan, 500 ribuan, 600 ribuan, udah banyak banget, gila banget ya kan. Betul, jangan lupa yang fixed allotment bang. Kebetulan kalau gue pribadi sih merasanya kayaknya aman-aman aja sih kak ya, nggak begitu meter sih kalau buat yang fixed allotment, karena yang kita hitung di sini adalah yang retail ya. Yang retail itu kita kita hitungnya kayak gimana caranya, Bang? Yang retail itu kita kan hitungnya dari sini. Oke. Nah, ya. Kita cuma ngitung bagian sini aja. Yang retail. Yang non retail apakah bisa dihitung? Bisa. Tapi yang fixed lot ini sama sekali nggak bisa kita hitung. Yang kasarnya kayak oversubscribe. Kita nggak bisa tahu apakah saham ini oversubscribe atau enggak. Kecuali underwriter-nya. Underwriter-nya dia yang cuma tahu saham ini oversubscribe atau enggak. Kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi rumus yang gua pakai juga nggak begitu meter sih, Kak, buat si ini ya, buat si fixed allotment. Karena yang target dana di sini ya, yang persenan ini tuh adalah persenan untuk pooling ya. Misalnya di sini ya, target dana 1 triliun. Kalau misalnya dia oversubscribe 25 kali, maka 12,5%. Nah, 12,5% ini itu bukan untuk keseluruhan, tapi untuk yang pooling yang di bagian sini ya. Jadi dari seluruh lot yang dia tawarin, maka 12,5%-nya ya, 12,5% itu harus di sini, harus di bagian pooling, sisanya di fixed allotment. Makanya mau fixed allotment-nya mau seberapa banyak pun, kalau misalnya oversubscribe-nya nggak berubah atau oversubscribe-nya masih di 25, maka ya segitu-gitu lagi aja. Jadi nggak akan matter. Kalau menurutku kayak gitu. Kecuali Kecuali ini ada special case, misalnya memang ada something dengan si fixed allotment-nya. Kalau fixed allotment-nya nggak jadi, kalau fixed allotment-nya nggak kepenuhi sih biasanya suka kelempar ke yang pooling. Kasarnya kayak gitu. Jangan lupa, oke, 62, 6, oke, apa nih? Dia yang punya data real. Apa nih?
60. Oh iya iya, itu yang tadi ini ya, juta lot ya. Ah, tapi at the end gitu gitu sih. Cuman ya, let's see lah, let's see lah. Nanti kalau misalnya memang ada kebijakan yang berubah karena itu sih ya, ya mau nggak mau kita harus adjust sih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa demo dan lain-lain ya. Selayaknya pelaku pasar aja kita cuma bisa adjust. Ya, itulah yang membuat market saham, pasar modal di semua negara bahkan di Indonesia aja itu kan selalu adjustment ya. COVID di itu yang kemarin yang tadi sempat gue bahas. COVID, kemudian Sri Mulyani dicopot, kemudian juga apalagi tarif Trump, kemudian krisis moneter 2008 dan lain-lain. At the end kan kita masih tetap bisa hidup ya. Kita masih tetap bisa bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Dan ya udah, sejarahnya sejarah. Kenapa? Karena memang pasar modal ya, market itu selalu beradaptasi. Ya, regulasi itu ada, tapi ya market selalu beradaptasi. Bang, cek dividen Supa kayaknya 85%. Gua nggak yakin sih bro. Gua nggak yakin sih. Gua nggak yakin sih bro. Sebentar, 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 sebentar. Supa ya 25% dividen ya. Kita coba cek ya. Gua nggak yakin sih bro. Gua nggak yakin sih bro. Karena emang kan kalau kita lihat juga si eh kebijakan dividen. Ya, iya, bab 4 prospektus. Nah, ini kebijakan dividen. Sebentar, penasaran juga gue. Harusnya sih di sini, sekitar sini ya. Kita akan bahas ini. Oh enggak sih bro, enggak sih bro, enggak sih bro, enggak sih bro. Kayaknya gue pribadi juga, karena gini loh, biasanya tuh yang disampaikan di prospektus perusahaan, di mana? Harusnya di sini ada nggak sih? Sebentar. Bagaimana? Paragraf 4, tuh 2, 3, 4, sini ya. Oh iya, oke, sorry. Thanks. Gue nemu. Oke. Sip. Dia rencananya buat memberikan sebanyak-banyaknya 85% ya. Sebanyak-banyaknya. Oke. Sebanyak-banyaknya. Bukan minimal, tapi sebanyak-banyaknya. Berarti maksimalnya di 85%. Oke. Thank you. Awalnya gue kira nggak ada. Karena biasanya ini cuman yang disampaikan dari sisi prospektus aja biasanya nggak begitu meter sih. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas dari sisi ini ya, apakah menarik buat di buy atau enggak ya untuk si RLCO dan si Supa ini. Ini udah gue bikin eh udah gue bikin ini ya, semacam recapnya. Yang pertama mungkin Honglo ya, yang jelas dua-duanya bukan ya. Honglo ya. Meskipun RLCO gak ada afiliasi, tapi Supa juga di sini ada afiliasi dari afiliasi MTEK ya, MTEK ya. Alokasi dana IPO-nya ya sama-sama menarik sih kalau menurut gua. As long as gak ada dipakai buat bayar hutang sih gak ada masalah. Ya, kalau buat gua. Mau dipakai itu buat belanja modal, mau dipakai buat eh belanja modal, suntikan modal ke anak usaha dan lain-lain sih gak ada masalah kalau buat gua ya. Karena at the end itu bakal ngasih revenue di kemudian hari. Tapi kalau misalnya dipakai buat bayar hutang, ya, apalagi buat beli aset, itu biasanya kurang menarik. Kayak gitu. Oke? Jadi at the end kalau menurut gue sih masih menarik-menarik aja. Kemudian barang yang beredar di market, sorry. Kemudian barang yang beredar di market apakah kering atau enggak ya? Untuk RLCO jelas kering ya. Tadi kita sempat bahas cuman ada sekitar berapa ya? 60 juta sekian lot ya. Tapi kalau RLCO ya jelas jelas cukup banyak ya. Ada sekitar miliar miliaran kalau nggak salah, miliaran lembar saham yang beredar kan. Ada sekitar 4,4 ya atau 44 sekian miliar lah di lembar saham yang beredar di market. Cuman ya let's say lagi. Kalau misalnya orang yang berminat buat beli si banyak sih sampai oversubscribe berkali-kali menarik sih
ya. Karena memang maksud kita kering itu adalah at least kita nggak dapat cuma 1 sampai 2 lot doang. Kalau kita cuma dapat 1 sampai 2 lot doang itu berarti kering, kering banget barangnya. Kalau misalnya kita dapat lebih dari itu ya berarti nggak begitu kering. Ya, at least kita bisa dapat lebih banyak, nggak cuma 1 sampai 2 lot lah. Kemudian underwriter-nya, ya RLCO ini menarik, sangat amat menarik, ya, sangat amat menarik. Ya, underwriter-nya IF ya, sama sekuritas. Tadi udah kita cek juga secara langsung gimana kinerjanya. Kemudian SUPA underwriter-nya ada menariknya, tapi ada juga yang kurang begitu menarik. Jadi kita harus wait and see dulu sampai nanti fase offering. Oversubsnya si RLCO kan udah sampai ke 500.000 ya. Tadi itu sempat gua cek kan 1 sampai 2 lot. Kita lihat ya, 1 sampai 2 lot. Kalau nggak ada perubahan harusnya 1 sampai 2 lot. Kalau si 10% ini eh, masih belum begitu berpengaruh ya. Atau misalnya mungkin market atau mungkin para orang-orang yang ngejar di non retail bisa adjusting, harusnya nggak ada masalah. Ya. Kemudian untuk supaya kita belum tahu apakah bakal oversubs atau enggak, ya kita nggak tahu. Again ya RLCO juga kita nggak tahu apakah bakal oversubs atau enggak, cuman Etienne antriannya udah sampai di 450.000, bahkan sekarang udah sampai 500 ribuan. Untuk RLCO tadi perkiraan dapat berapa lot bang yang bawah 100 juta? Tadi udah sempat gue bahas ya. Di sekitaran 1 sampai 2 lot. Ya, 1 sampai 2 lot. Itu pun kalau nggak ada perubahan. Ya, kalau nggak ada perubahan. Ya. Tapi ya silakan-silakan aja sih kalau gue pribadi ya. Pokoknya nggak akan lebih dari 10 kok. Pokoknya kalau lebih dari 10 itu keterlaluan. Kalau lebih dari 10 ya, kita dapat lebih dari 10 itu keterlaluan. Kalau cuman mungkin 1 sampai 5 lot dapatnya ya wajar. Wajar. Berarti memang 10% yang regulasi itu ngasih impact lumayan. Ya. Karena seharusnya kita cuma dapat 1 sampai 2 lot. Seharusnya. Tapi kalau misalnya dapatnya 1 sampai 5 lot, misalnya sampai 5 lot ya, berarti emang regulasinya ada ngena ke pasar sih. Betul. Oke? Terus konklusinya gimana bang? Beli atau enggak? Ya, jawabannya adalah buy. Ya. Kalau dari gua pribadi ya, plus JSL sih buy. Ya. Kita rekomendasiin buat beli. Ya. RLCO dan juga SUPA. Kalau RLCO ini ada potensi buat beggar dalam jangka pendek. Ya. Tapi ini gua bikin sebelum ada regulasi yang 10%. Kita harus wait and see lagi. Jadi gua tambahin lagi yang awalnya short doang jadi mid term. Ya. Potensi beggar dalam jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Kenapa? Potensinya cukupnya sebetulnya ada beberapa hal penting. Yang pertama, kita balik lagi ke sini. Oke. Tadi misalnya cuma dapat 2 lot ya, let's say ya, cuma dapat 2 lot ya. Nah, ya, ini supa sih. Wait, kita ubah jadi RLCO. Nah, ya. Di hari pertama IPO yang awalnya 168, dia akan berubah jadi 226. Ya. Dari 168 itu arahnya dia masih pakai yang 35%. Itu berarti dia akan nambah semacam tangganya lebih tinggi lah buat dia sampai ke beggar. Ya, 35%, setelahnya baru 20%, 25%-an. Ya. Dia akan beggar di hari ketiga. Di hari ketiga itu akan menjadi 100%, dalam arti kita akan mendapatkan keuntungan double ya. Double ya di hari ketiga kalau dia arah sampai 3 kali. Ya, makanya secara jangka pendek ya RLCO ini pasti akan ada potensial buat beggar dalam short term. Kalaupun misalnya enggak, gue pribadi sih potensial misalnya dalam hari pertama langsung open ya. Gue pribadi sih masih cukup optimis dari sisi mid ya. Mid term harusnya masih akan beggar ya 100% kayak gitu. Supa gimana bang? Supa gue pribadi juga potensial buat beggar ya, buat beggar. Cuman fokusnya ke mid to long term ya. Dalam arti gue pribadi nggak begitu yakin apakah dia bakal arah di 4 hari pertama atau enggak ya. Apakah dia bakal arah di 4 hari pertama atau enggak? Gue pribadi nggak yakin ya. Pertama ya. Eh Sebentar, kok cuma 18%. Kayaknya dia ada yang salah deh. Nanti bakal gue cek deh. Ya, nanti ini kayaknya bakal gue cek. Ini bakal gue cek deh sebentar. Arah ARB, arah ARB kalkulator dulu aja. Jurham. Kalau di Jurham ini kita bisa ngecek juga arah ARB, cuman bedanya di sini kita nggak bisa ini loh. Kita nggak bisa melihat sama lot yang kita punya. Setahu gue sih gitu. Sebentar. Arah ARB ya. Arah ARB simetris. Berapa tadi harga ininya? Harga IPO-nya gue lupa.
695 ya. Ini potensialnya 695. Oke, hitung. Sebentar, mau coba side dulu biar arahnya agak naik. Nah, ya bisa kita lihat ya. Hari pertama dia akan naik 25%, 25%, 25%. Berarti kurang lebih kita butuh 4 hari sampai si saham ini beggar. Ya, sampai saham ini beggar 4 atau 5 harian lah. 4 ke 5 hari sampai saham ini beggar. Beggar dalam arti 100% kenaikannya. Ya, itu pun kalau misalnya arah langsung berkali-kali 4 hari. Kalau LG doang sih gue pribadi optimis ya. Tapi kan di situ ada CC, ada juga underwriter underwriter lain. Jadi gue pribadi sih fokusnya ke mid to long term. Plus kita lihat juga tadi Supa kan. Plus tadi juga ada dia komitmen buat bagiin dividen ya tahun buku berjalan ketika sudah positif sebesar 8, minimal maksimal 85%. Plus kita juga lihat perusahaan yang awalnya tadinya rugi lumayan gede terus tiba-tiba untung ya padahal kuartal ke meskipun sekarang udah bulan terakhir sih. Jadi harusnya nggak akan begitu jauh ya. Cuman poinnya adalah berarti perusahaan yang awalnya rugi jadi ke untung itu kan berarti udah sangat-sangat value investing ya. Kita beli di harga yang ketika dia baru mau shining kasarnya kayak gitu ya. Jadi buat long termnya sangat amat possible buat dia beggar ya, apalagi dengan kita lihat di harga sekarang cuma di harga under 1000-an harusnya si beggar kayak gitu ya, harusnya harusnya akan dikerek naik. Ini ada skenario nya juga karena ini kebetulan berdekatan ya. Kalau misalnya RLCO misalnya sekarang sekarang kita udah beli RLCO nih, hari pertama dia arah, hari kedua dia arah, dan hari ketiga dia arah tapi enggak lock ya, kita bisa jual terus kita bisa move ke Supa ya. Tapi ini skenario yang pertama, ini belum gue ubah. Kalau skenario yang kedua ya itu adalah ketika si RLCO ini arah tapi arahnya gak berhenti berhenti ya. Kalau si RLCO ini arah tapi arahnya gak berhenti berhenti, pribadi gue, saran gue pribadi nggak usah dijual. Kita tembak Supa di offeringnya pakai cash lain ya. Jadi nggak usah pakai yang dari si RLCO. Tapi kalau si RLCO misalnya terus arah, ya berarti kita tembaknya pakai cash lain. RLCO tetap kita diemin ya. Let the profit go on lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia udah open lock arah dan kita prefer buat jual, atau ternyata masih arah tapi kita prefer buat jual, ya silakan aja. Disclaimer out kayak gitu ya. Oke, gue coba introduce juga ke IPO manajernya. Sebentar bang, ada info jatah di bawah 100 juta itu 500.000. Rumor, gila kali. Jatah di bawah 100 juta itu 500.000. Gede, gede, gede juga ya. Gede juga ya. Kalau kayak gitu kayaknya gue bakal dapat banyak barang. Kayaknya nggak make sense. Tapi lihat saya, kalau misalnya Supa sih gue pribadi kayaknya masih masih kalau kalau itu sih Supa masih masih bisa ya. Masih optimis ya. Kalau ternyata Supa di antrian di bawah 100 juta 500.000 sih masih mungkin masih possible. Tapi kalau relatif enggak. Tapi ya lihat sih lah. Preferensi barusan. Entar lu ya wes lah. Bentar ya. Banyak barang kan bang maksimal 10 lot. Iya bisa bisa bisa. Kalau Supa sih harusnya enak. Ya Supa ya banyak ya. Poinnya adalah gue buy ya. RLCO buy buat short term. Nanti akan beggar di short term ya. Mungkin seminggu atau sebulan juga harusnya udah beggar ya RLCO. Bahkan mungkin cuma 4 hari arah sekaligus juga 3 hari arah sekaligus langsung beggar sih udah 100% lebih. Kalau Supa besar kemungkinan bakal agak long term ya. Kita lihatnya dari sisi fundamentalnya. Harusnya akan naik lagi. Harusnya akan naik. Ya mungkin akan di bawah sideways dulu kayak koin, jadi dan lain-lain ya. Apalagi kan plus ada afiliasinya juga dari Impact Group. Harusnya sih nggak diapa-apain. Harusnya maksudnya nggak didiemin aja. Harusnya akan di maintain seperti itu. Cara nambah muatan untuk saham IPO hari pertama gimana bang? Pesan dari Gara, betul. Iya. Cara nambah muatan saham IPO di hari pertama gimana bang? Basically kalau kalau ngomongin soal eh, kalau ngomongin soal kalau kita mau nambah barang dari pertama itu agak susah sih. Pertama kita harus pakai sekuritas yang cepat itu yang pertama. Yang kedua tahu orderan kita tuh akan dieksekusi kapan. Ya, itu beda lagi. 3 SKS lagi tuh. Ya. Terus juga harga setnya kapan? Cepet-cepetan dan lain-lain. Oh banyak lah meternya. Bahkan teman-teman gue biasanya jarang 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 rebutan di IPO ini. Jarang rebutan di waktu IPO-nya baru naik. Biasanya mereka tuh rebutannya di pasar minggu kayak gitu. Oke? Sinyal putus tadi.
RLCO bang, rumornya, wah janganlah. Kalau RLCO nggak akan mungkin 500.000 lah. Kalau RLCO 500.000 kayaknya enggak deh. Gue pribadi kayaknya enggak deh. Apalagi dengan antrian yang udah sampai 500.000 ya. 500.000 antrian. Enggak deh. Gitu sih kurang lebih. Sekarang gue bakal introduce lagi ke kalian soal another produk dari jurnal saham lu. Oh iya, buat underwriter ya, yang kalian dari tadi lihat itu kalian bisa dapetin di sini ya. Detailnya nanti akan disampaikan sama Tian ya. Kalau kalian mau dapetin, kalau kalian mau subscribe juga, ini open source. Jadi kalau misalnya kalian udah beli, kalian bisa bisa lifetime pakai ya. Plus ini akan selalu diupdate ketika ada IPO baru. Ini misalnya Supa. Kalau kita misalnya mau lihat HP ini ya, Henan Putirai. Emang sebagus apa sih Henan Putirai ya? Kenapa orang-orang pada pada bahas-bahas itu terus ya? Wait, kita tunggu sebentar, lagi loading. Nah, ya, kita lihat ya, Henan Putirai. Ini kebetulan cuan kenapa miss kayak gini Bang ya? Karena kan dia kemarin ada apa? Ada stock split ya. Jadi harga IPO-nya berubah. Bukan harga IPO-nya yang berubah, tapi lebih ke harga sahamnya berubah. Ya, harga sahamnya berubah, jadi wajar. Cuman at the end kita lihat, sorry, dia 3 hari pertama hampir selalu ini ya, arah. Di hari kedua, ini anomali doang dari forex karena ada CC, dia jadi nggak arah. Hari keempat, rata-rata semuanya arah. Hari kelima juga arah. Bener-bener pure cuman ini doang. Ya, karena forex doang ini yang jadi anomali. Kenapa jadi anomali? Ya, karena ada CC di sini. Ya, CC. Harga IPO-nya berapa bisa kita lihat juga di sini ya. Bahkan kita juga bisa lihat nih, ya bisa kita lihat ya, bahkan Henan ini cukup bagus, bisa kita lihat ya, saham-saham yang dia udah kawal IPO itu nggak pernah turun di bawah harga IPO, bahkan bahkan semuanya rata-rata di atas harga IPO ya, di atas harga IPO 100% di atas harga IPO ya. Balik lagi ya, kalau kalian mau coba pakai ini buat personal use ya, kalian mau pakai sendiri dan lain-lain silakan. Oke, nanti akan dibahas, akan infoin sama Bro Tian. Oke, sekarang kita akan bahas soal eh ya, betul. Karena emang dari sisi kasarnya gini loh, kalau gue boleh bahas ya, IPO, underwriter itu punya semacam spesifikasinya masing-masing. Ya, ada yang konglo banget, ada yang cece. Kalau cece itu dia punya MKBD cukup tinggi, gede banget. Makanya kalau saham-saham IPO yang kapasitinya gede, ya, dana himpunannya gede sampai di atas 2 triliun, 3 triliun, otomatis pasti bakal ada cece-nya. Kenapa? Karena ini untuk membantu MKBD. Itu agak teknis sih. Cuman ya poinnya adalah CC akan selalu ada di IPO-IPO gede. Tapi kalau IPO-IPO secara fundamental menarik, biasanya suka ada KI atau IF. Kasarnya kayak gitu. Ya. Ini untuk IPO manager, ini akan mempermudah kalian yang memang punya banyak akun. Kasarnya kayak gitu. Ya. Misalnya kalian punya punya banyak akun, kalian mau coba maintain kan agak susah biasanya. Ya. Kalau misalnya TP dan lain-lain mungkin itu tetap akan kalian lakukan secara pribadi. Cuman ini lebih kepada untuk memaintain si kalian profit itu udah berapa dan lain-lain. Ya. Misalnya di sini nama gua jurnal saham lu misalnya ya, gue isinya brokernya misalnya gua punya 3, BQDR sama OD misalnya ya. Terus gua setelahnya gua masuk ke sini, ini akan secara otomatis ya, sesuai dengan seperti yang tadi ya. RLCO sama Supa bisa tinggal dipilih aja brokernya berapa. Jadi gua punya 4 account dengan 3 broker berbeda ya. Kemudian gue tinggal masukin nominal pemesanan gue berapa ya. Kalau misalnya bingung nih ya, dapatnya berapa, bisa tinggal input aja sih. Misalnya ini Supa ya. Gue mau pesen 11 lot Supa nih, berarti harganya 764. Tinggal inputin di sini. Ya. Budget gue tinggal dimasukin sini. Kalau misalnya ternyata budgetnya kurang, misalnya 400.000 ya, ini akan merah. Ya. Warning. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya sesuai sih aman-aman aja. Nah setelahnya itu akan secara otomatis masuk sini. Ya. Nah nanti kalian tinggal update aja. Ini kan kita pesen. Tapi nanti kita dapat berapa ya? Misalnya di sini gue cuma dapat 2 lot doang. Ya, itu. Misalnya ya, setelah gue pesen 2 lot, sebentar, gue jual di harga harga arahnya berapa sih? Harga arah di ini, sorry, RLC. Gue RLC atau Supa ya? Supa di harga misalnya arahnya di 10.30 deh misalnya ya. Gue nggak tahu itu kayaknya bukan arah deh. Ini RLCO deh. Sorry. RLCO. Sorry ya. Mana? 350 misalnya ya. Dia di 350. 350. Nah, gue tinggal masukin aja harganya dia yang 350. Oke, berarti return gue di 108. Dan gue dapat
36 ribuan doang. Cuma 36 ribu perak doang. Kenapa? Karena emang gue cuma dapat penjatahan 2 lot doang. Dari gue yang gue pesen 11 lot, gue cuma dapat 2 lot doang. Nah itu adalah kurang lebih fungsi ya daripada ini ya IPO manager. Belum untuk bagian ringkasan ini masih gue develop lagi ya, masih kita develop lagi juga gimana caranya supaya lebih menarik aja. Kayak gitu. Oke? Itu aja sih kurang lebih untuk IPO call ya, private call kali ini. Semoga jelas dan semoga juga bisa ngasih insight baru buat kalian ya. Terutama mungkin memang sebetulnya tujuan utama kita bikin JSL ini adalah untuk jadi semacam community ya buat kalian yang memang baru kenal sama dunia pasar saham. Ya, karena kita semua tahu lah, broker-broker digital, sekuritas digital itu biasanya ngelepasin investornya. Dan justru investor-investor yang kayak gitu, jadi investor-investor retail yang, sorry to say, yang kurang bijak lah, kurang wise lah, gitu loh. Makanya JSL ini dibuat supaya investor-investor retail yang awalnya tadinya eh, nggak tahu arah ya, itu mulai bisa terarahkan. Ya, itulah kenapa kita bikin JSL. Jadi silakan buat discuss aja di forum diskusi ya. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain mungkin hal-hal yang lebih teknis lu bisa tag aja gua ya. Kalau gua lagi senggang pasti gua bakal balas kayak gitu. Oke? Jadi feel free buat discuss and uh, share your opinion. Itu sih. Thank you semuanya ya udah ikut private call malam ini. Nanti akan kita share juga si Zoom-nya ya. Cuma nanti akan diurus dulu, kita akan download dulu. Nanti akan diproses mungkin ya malam ini sih. Oke, sekian dari semuanya. Thank you. Selamat malam. Semoga pada cuan ya. Thank you.